Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di gerbang utama peradaban Islam di Nusa Tenggara Barat. Di bumi Pulau Seribu Masjid ini, mari kita rayakan kebersamaan, kearifan lokal, dan pesatnya perkembangan komunitas Muslim yang membanggakan. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di Lombok yang damai. Indonesian? Really different. Indonesian is when we speak with the people outside of Lombok, like from Java or from Bali. When we speak with the people outside of Lombok with Indonesian, because Indonesian our country language, bahasa. Lombok only Sasak, that only in Lombok. Di antara ribuan gugusan Pulau Zamrud Khatulistiwa, di sebelah timur Pulau Dewata yang gemerlap dan penuh hingar-bingar, terhampar sebuah permata yang selama ini mungkin luput dari perhatian mata dunia. Sebuah daratan yang alamnya memanggil ketenangan jiwa, di mana garis pantainya terukir indah dengan pasir, seputih, butiran Merika dan puncaknya, Gunung Rinjani yang megah, diam-diam menyentuh batas cakrawala, menjadi menara alami yang menjaga pulau ini. Namanya Lombok. Selama puluhan tahun, ia mungkin hanya dianggap sebagai pelengkap, sebagai tetangga yang lebih sepi, tempat singgah sesaat bagi para petualang sejati. Namun kini, di balik keindahan alamnya yang membuai, tersimpan sebuah denyut nadi kehidupan yang lebih dalam. Sebuah fondasi spiritual yang kuat dan hidup, yang perlahan tapi pasti, mulai mengubah cara dunia memandang pulau ini. Ini bukan sekadar tentang pantai yang sepi atau resort mewah yang baru dibangun. Ini adalah kisah tentang sebuah evolusi budaya dan agama yang luar biasa, tentang pesatnya perkembangan komunitas Muslim yang mendefinisikan ulang setiap jengkal tanah ini, sebuah simfoni iman yang menghipnotis, memikat hati, dan membuat siapa saja yang bersedia mendengarkan kisahnya akan terbuai dalam keajaibannya. Sejarah mencatat dengan tinta emas bahwa kedatangan Islam di Lombok pada abad ke-16 bukanlah sebuah invasi militer, melainkan sebuah pertemuan budaya yang elegan dan damai. Para ulama bijak, yang perjalanannya dipandu oleh bintang-bintang di lautan luas, datang dengan membawa kearifan, bukan paksaan senjata. Mereka adalah pedagang, mursyid, dan penyebar agama yang cerdas, yang pendekatannya sangat menghormati tatanan sosial yang sudah ada. Mereka tidak menghancurkan tradisi lokal suku Sasak yang kaya, tetapi justru memeluknya, menjadikannya wadah yang indah dan luas untuk menaungi ajaran baru yang dibawa dari tanah Arab dan Persia. Masjid kuno Bayan Belek, yang dibangun dengan bahan-bahan alami bersahaja, dinding bambu, atap jerami, dan arsitektur yang menghadap ke arah kiblat tetapi tetap beradaptasi dengan angin laut berdiri, sebagai monumen hidup dari proses akulturasi yang brilian itu. Ia adalah saksi bisu di mana Islam dan budaya lokal berdialog, menciptakan sebuah harmoni yang abadi, sebuah sintesis sempurna yang membuat agama baru ini terasa begitu dekat di hati masyarakat lokal. Akar yang tertanam sangat dalam kearifan lokal inilah yang membuat Islam di Lombok tumbuh subur, meresap ke dalam DNA masyarakatnya, menjadi landasan moral dan etika yang mengikat mereka dalam satu kesatuan yang kokoh dan tak tergoyahkan. Julukan puitis Pulau Seribu Masjid adalah manifestasi fisik, sebuah pernyataan nyata dari semangat spiritual yang membara di dada setiap masyarakatnya. Jumlah masjid yang mencapai ribuan, menjulang dengan berbagai bentuk dan ukuran dari yang kuno dan sederhana hingga yang modern dan megah, adalah sebuah pernyataan nyata tentang betapa sentralnya agama dalam kehidupan mereka. Berdasarkan data jumlah masjid di Nusa Tenggara Barat, dengan menggunakan data dari Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, jumlah masjid per tanggal 23 Maret 2022, jumlah masjid di NTB mencapai 10.000 masjid, di mana dari jumlah 10.000 masjid itu terdapat di Pulau Lombok sebanyak 8.326, atau kalau kita bulatkan mungkin 84%. Sedangkan 1.600 itu berada di Pulau Sumbawa, atau 16% berada di Pulau Sumbawa.
hampir keseluruhan masjid yang ada di Nusa Tenggara Barat itu dibangun oleh masyarakat atas swadaya murni masyarakat. Ya. Kenapa begitu antusias, begitu besar semangat masyarakat jamaah di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Lombok, untuk membangun masjid meskipun secara swadaya? Karena masyarakat kita di dalam Al-Quran itu disampaikan bahwa siapa-siapa yang membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumahnya di surga. Jadi itu saya kira menjadi salah satu pertimbangan bahwa masjid begitu semarak dibangun di di Pulau Lombok khususnya dan di Nusa Tenggara Barat pada umumnya. Sekarang kita Ini bukan sekedar angka di atas kertas. Ini adalah cerminan dari dedikasi kolektif, dari budaya gotong royong yang luar biasa kuat, di mana pembangunan sebuah masjid bisa selesai hanya dalam hitungan bulan, murni dari swadaya masyarakat yang ikhlas dan tulus, tanpa menunggu bantuan dari pemerintah pusat. Setiap warga merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memakmurkan rumah ibadah mereka. Puncaknya, Islamic Center NTB di Mataram berdiri megah sebagai mercusuar modern, sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang tinggi, menjadi simbol kebanggaan Muslim Lombok yang semakin matang, semakin percaya diri, dan siap menyambut mata dunia dengan tangan terbuka. Masjid-masjid ini bukan hanya tempat ibadah. Mereka adalah jantung komunitas, pusat peradaban, pendidikan, dan musyawarah yang tak pernah berhenti berdetak. Kehidupan di Lombok memiliki ritme yang khas, sebuah tarian harmonis yang membuai antara hiruk-pikuk aktivitas duniawi dan panggilan suci spiritual yang tak terhindarkan. 5 kali sehari, suara azan yang merdu, seolah bisikan dari surga, mengalun di udara, mengatur denyut nadi pulau ini dengan presisi yang indah. Aktivitas sejenak terhenti, memberikan jeda refleksi yang berharga bagi masyarakatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Suasana religius ini menciptakan lingkungan yang damai, aman, dan sangat sopan yang jarang ditemukan di tempat lain. Keramahan tulus yang Anda rasakan dari masyarakat Muslim di sini bukanlah keramahan industri pariwisata yang dibuat-buat, melainkan cerminan murni dari ajaran agama yang menekankan penghormatan dan kasih sayang terhadap sesama makhluk. Pemandangan perempuan mengenakan hijab dengan anggun saat menenun kain songket yang indah di desa-desa tradisional, atau anak-anak kecil berlarian riang menuju tempat mengaji di sore hari, adalah pemandangan umum yang elegan, menunjukkan betapa seamlessly tanpa batas Islam terintegrasi dalam setiap aspek budaya lokal, dari pakaian hingga cara mereka berbicara. Apa yang membuat Islam di Lombok begitu memikat adalah dinamikanya yang unik, kemampuannya hidup berdampingan secara anggun dengan tradisi kuno yang telah berusia ratusan tahun. Ambil contoh menarik tradisi kawin lari yang unik, sebuah ritual adat pranikah yang diakui secara syariat,
menunjukkan fleksibilitas budaya lokal dalam menerima dan mengadaptasi ajaran agama tanpa menghilangkan esensi keduanya. Lombok juga menyimpan sejarah interpretasi Islam yang beragam, termasuk praktik wetu telu di masa lalu yang kini banyak ditinggalkan, sebuah bukti nyata akan pencarian spiritual yang terus-menerus, dialog keagamaan internal, dan kematangan dalam beragama yang terjadi secara alami. Perayaan Lebaran Topat, di mana masyarakat berkumpul di makam ulama atau pantai, menunjukkan sinkretisme indah antara penghormatan leluhur dan perayaan Hari Besar Islam. Semua ini adalah bukti kekayaan budaya Islam di Lombok, sebuah permadani rumit yang ditenun dari benang-benang sejarah, adat, dan iman. Kemudian ada juga wetu telu, wet dan telu, berarti wilayah kontor per adat ini yang dikuasai oleh pemerintah, adat istiadat, dan agama. Juga kita manusia ini lahir, hidup, dan mati. Pesatnya perkembangan komunitas Muslim di Lombok bukan sekedar statistik demografi yang membosankan, melainkan sebuah fondasi kokoh bagi masa depan pulau ini sebagai destinasi wisata halal kelas dunia. Dengan fasilitas yang ramah Muslim, suasana yang aman, damai, dan keindahan alam yang mempesona, Lombok menawarkan paket lengkap yang elegan bagi para wisatawan yang mencari ketenangan jiwa dan pengalaman spiritual yang mendalam, sebuah alternatif nyata bagi mereka yang lelah dengan hiruk-pikuk modernitas. Dari Bali yang penuh warna, ke Lombok yang penuh makna, inilah kisah sebuah pulau yang menemukan jati dirinya dalam untayan iman, dan membagikannya kepada dunia dengan anggun dan bersahaja, siap menyambut siapa saja yang ingin merasakan kedamaian hakiki. Kunjungi Lombok, dan biarkan diri Anda terhipnotis oleh denyut nadi Islam yang hidup dan berkembang di Pulau Seribu Masjid ini. Perjalanan kita berakhir di sini, di bawah langit senja, Lombok yang mempesona, di mana setiap warna jingga dan ungu adalah goresan kuas dari Sang Pencipta. Lombok bukan sekedar sebuah pulau yang indah. Ia adalah simfoni abadi antara alam yang megah dan iman yang hidup. Sebuah bukti nyata bahwa kedamaian sejati dapat ditemukan di persimpangan antara tradisi kuno dan modernitas Islami yang elegan. Saat Anda meninggalkan pulau ini, atau saat Anda merencanakan kunjungan Anda, ingatlah denyut nadi spiritual ini. Ingatlah keramahan tulus dari masyarakat Seribu Masjid. Karena di sini, di Lombok, Anda tidak hanya menemukan surga dunia, Anda menemukan makna dari sebuah kehidupan yang terinspirasi oleh iman yang mendalam. Jadikanlah kisah ini inspirasi, dan jangan biarkan keajaiban ini hanya menjadi kenangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami untuk cerita inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan